Halo semuanya, apa kabar? Aku Nelly dari Indonesia dan sekarang tinggal di Barcelona, Spanyol. Apakah kamu ingin merasakan tinggal dan sekolah di Eropa secara gratis? Ini dia caranya. Namanya au pair. Konsep au pair berasal dari Eropa. Sejarahnya, dulu sebelum ada Perang Dunia Kedua, di Eropa ada persediaan banyak pembantu yang membantu merawat anak-anak dari orang tua dari keluarga menengah ke atas, dari keluarga kaya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada perubahan sosial, ada kenaikan gaji, ada kenaikan upah, dan lain-lain yang membuat para orang tua dari golongan menengah ke atas ini merasa kesulitan untuk mendapatkan pembantu untuk merawat anak-anak mereka. Nah, di sisi lain, karena dampak sosial yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ada banyak perempuan muda dari golongan atau dari keluarga menengah ke atas yang mereka itu harus mencari nafkah sendiri dan mereka harus bekerja sendiri. Nah, karena perubahan sosial ini yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, para perempuan muda ini, mereka itu mempunyai keinginan yang tinggi untuk meningkatkan pendidikan mereka. Dan mereka ingin meningkatkan pendidikan mereka dengan belajar budaya dan bahasa asing. Untuk bisa belajar budaya dan bahasa asing, para perempuan muda ini harus pergi atau merantau ke negara lain. Nah, posisinya di negara yang mereka akan tuju ini, mereka tidak punya siapa-siapa atau mereka tidak kenal siapa-siapa. Akhirnya, para perempuan muda ini, mereka mencari keluarga angkat dari negara lain tersebut yang bisa membantu mereka untuk beradaptasi di negara yang akan mereka kunjungi. Nah, dari sinilah ada istilah au pair. Jadi, apa sih au pair itu? Au pair adalah orang dewasa yang masih muda, berumur antara 18 tahun sampai 30 tahun, yang belum menikah, yang tidak mempunyai anak, yang pergi merantau ke negara asing dalam waktu tertentu untuk tinggal bersama dengan keluarga angkat, untuk membantu keluarga angkat dalam mengurus pekerjaan rumah dan untuk membantu mereka mengasuh anak-anak mereka. Dengan imbalan, si au pair ini bisa belajar bahasa dan budaya dari keluarga tersebut. Jadi inilah yang dimaksud au pair. Au pair ini bukan pembantu, neni, ataupun babysitter. Ini ya au pair. Au pair adalah au pair. Nah, apa sih perbedaan antara pembantu, neni, dan au pair? Yang pertama, pembantu. Pembantu ini adalah mereka yang bekerja di rumah untuk membantu pekerjaan rumah. Si pembantu ini tidak pergi ke sekolah dan si pembantu ini tidak membantu mengasuh anak-anak. Jadi pembantu ya pembantu. Terus yang kedua, ada yang namanya neni atau babysitter. Nah, babysitter ini adalah mereka yang bekerja untuk membantu mengasuh anak. Jadi si neni ini dia tidak bekerja sambil sekolah dan si neni ini juga dia tidak bekerja untuk membantu pekerjaan rumah. Jadi si neni ya si neni. Kalau si au pair ini adalah mereka yang bekerja untuk membantu mengasuh anak-anak dari keluarga angkat dan membantu sedikit pekerjaan rumah. Jadi si au pair ini lebih cenderung ke membantu untuk mengasuh anak-anak atau menjaga anak-anak. Kalau kamu masih bingung tentang au pair, penjelasan sederhananya adalah gini. Kamu pergi ke negara asing. Nah, di negara asing itu kamu bertemu dengan keluarga angkat. Misalkan ini para bule. Jadi keluarga bule ini mereka itu membantumu untuk menyediakan tempat tinggal, memberimu makan, memberimu sekolah gratis, memberimu asuransi gratis selama kamu tinggal bersama mereka, dan memberimu uang saku setiap minggu. Dengan syarat kamu nanti membantu para keluarga bule ini untuk merawat atau mengasuh anak-anak mereka. Kan para bule ini mereka kan bekerja kan. Nah, kadang anak-anak mereka itu harus di rumah dan gak ada yang nungguin atau gak ada yang ngejaga. Nah, tugas au pair ini adalah ngejaga si anak ini supaya si anak ini tidak membahayakan diri mereka. Kamu tahu kan anak-anak kadang suka loncat jendela atau yang lain-lain. Istilah au pair ini tidak umum di Indonesia, tapi au pair ini umum di Eropa. Kenapa? Karena kalau di Eropa itu setelah seorang anak berusia 18 tahun atau 21 tahun, mereka itu harus keluar rumah karena mereka dianggap dewasa. Nah, karena umur 18 tahun atau 21 tahun ini kan mereka belum punya pekerjaan kan, dan mereka itu masih sekolah. Jadi mereka itu sekolah sambil kerja. Kerjanya ngapain? Ya kerja au pair.
Au pair ngapain? Jagain anak, kayak babysitter. Nah, inilah kenapa ada istilah au pair, dan ini tuh lumrah banget di Eropa. Nah, bagaimana sih ceritanya aku bisa dapetin au pair? Dulu tahun 2018, minggu terakhir di bulan September, tiba-tiba aku tuh dapat email dari seseorang, orang Spanyol. Beliau itu ngomong kayak gini, Nelly, kamu mau nggak datang ke Barcelona, Spanyol? Ya, aku ditawarin mau nggak datang ke Barcelona, Spanyol. Ya, aku mau lah. Terus aku tanya-tanya ke bapak ini, namanya Alex, aku memanggilnya Pak Alex ya. Pak Alex ini adalah seorang dokter gigi, dan beliau ini mempunyai 2 orang anak. Anaknya itu masih berusia 3 tahun dan masih berusia 2 tahun. Yang 3 tahun itu di sekolah dan yang 1 tahun itu masih di rumah. Pak Alex ini, beliau bekerja dari jam setengah 4 sore sampai setengah 9 malam. Jadi Pak Alex ini butuh seseorang untuk menjaga anak mereka ketika sore. Dan Pak Alex ini mengundangku untuk datang ke Barcelona, Spanyol untuk bekerja di rumah Pak Alex untuk menjaga anak-anaknya Pak Alex ini, 2 orang anak ini. Anaknya cantik-cantik dan imut-imut. Setelah aku dapat email dari Pak Alex ini, aku mencari informasi bagaimana caraku untuk datang ke Spanyol. Mungkin aku bisa menggunakan au pair. Nah, ternyata di Spanyol ini tidak ada visa au pair, dan satu-satunya visa yang bisa aku pakai adalah visa sekolah. Terus aku tanya ke Pak Alex, gini, Pak, kalau misalkan aku pergi ke Barcelona, Spanyol, apakah kamu mau membayar sekolahku? Karena di Spanyol ini tidak ada visa au pair, adanya adalah visa sekolah. Terus Pak Alex ini bilang, oke, aku bakal bayar sekolahmu selama 1 tahun. Setelah itu, aku kan jadi mikirkan, kalau aku di luar negeri ya aku harus merasa aman. Terus aku tanya Pak Alex, Pak, kalau aku ke Barcelona, Spanyol, Bapak mau tidak bayarin asuransi kesehatanku selama aku tinggal di Spanyol? Terus Pak Alex juga bilang, oke, aku bakal bayar asuransi kesehatanmu. Lama-kelamaan, karena aku tanya banyak hal, terus Pak Alex itu bilang kayak gini, Nelly, kamu akan kuundang ke Barcelona, Spanyol. Aku akan membayarimu sekolah bahasa Spanyol selama 1 tahun, dan aku akan membayarmu asuransi kesehatan selama 1 tahun juga, dan aku akan memberimu uang saku setiap minggu, dan aku akan memberimu tempat tinggal gratis, aku akan memberimu makan gratis, pokoknya semuanya yang tanggung aku, dan aku juga akan membantumu membuat semua dokumen yang kamu butuhkan dari Spanyol untuk dikirim ke Indonesia, dan nanti untukmu untuk mendaftar visa sekolah di Spanyol. Jadi semuanya aku yang ngurusin, tapi yang di Indonesia harus kamu semua yang ngurusin, termasuk tiket pesawat. Dan Pak Alex memintaku untuk datang ke Barcelona, Spanyol maksimal itu bulan November. Dan saat itu aku baru kenal Pak Alex itu kan akhir bulan September. Jadi aku tuh hanya punya waktu 1 bulan untuk mengurus semua dokumenku yang akan kubuat untuk mendaftar visa sekolah di Spanyol. Dan itu tuh wow, 1 bulan. Pengalamanku ya, selama ngurus dokumen visa 1 bulan itu aku turun 7 kilo selama 1 bulan itu, karena aku harus kerja dan ngurusin dokumen ini. Aku nggak bilang bosku kalau aku lagi ngurus visa sekolah ke Spanyol. Jadi aku tuh bekerja ya bekerja biasa, tapi setelah bekerja aku langsung ngurus semua dokumen yang kubutuhkan untuk mendaftar visa Spanyol. Setelah aku mendapatkan semua dokumen yang dikirim Pak Alex dari Spanyol, aku langsung daftar visa sekolah di kedutaan Spanyol di Jakarta. Dan beberapa hari kemudian aku mendapatkan visa sekolah selama 1 tahun. Alhamdulillah banget. Untuk mendatangkanku dari Indonesia ke Spanyol, Pak Alex ini harus membayar lebih dari 55 juta untuk membayar biaya sekolahku selama 1 tahun dan untuk membayar biaya asuransiku. Dan I don't know how to say, I'm so lucky ketemu dengan Pak Alex ini. Alhamdulillah banget, aku tuh ditemukan oleh Pak Alex, dan Pak Alex ini orangnya baik banget. Kalau kamu penasaran Pak Alex itu yang mana, ini dia foto-fotoku saat masih menjadi au pair, dan ya pokoknya foto-foto kenangan ketika aku di sini. Pak Alexnya ganteng, jangan salah fokus ya.
Jadi, aku di Spanyol itu sekolah sambil kerja. Kerjaku ngapain? Jadi au pair. Nah, au pair itu kerjanya ngapain aja di video selanjutnya. Jika kamu tertarik ingin menjadi au pair, ada 3 tips yang wajib kamu tahu. Yang pertama, negara yang paling mudah untuk mendapatkan au pair adalah negara Jerman dan negara Belanda. Karena di Jerman dan di Belanda ini mereka itu mempunyai visa au pair. Yang kedua, salah satu negara yang paling sulit untuk mendapatkan au pair adalah Spanyol. Kenapa? Karena di Spanyol tidak ada visa au pair, adanya adalah visa sekolah, dan visa sekolah ini sulit. Karena program au pair ini adalah untuk sekolah, bukan untuk kuliah, jadi tips yang terakhir yang sangat penting dan kamu harus ingat adalah waktu yang tepat dan terbaik untuk menjadi au pair adalah setelah kamu lulus kuliah. Karena bisa jadi setelah kamu au pair, kamu ingin melanjutkan S2 di negara tempat kamu au pair itu. Misalkan setelah lulus kuliah dari Indonesia, kamu menjadi au pair di Jerman. Dan setelah au pair itu selesai, kamu bisa dan mempunyai kesempatan untuk melanjutkan S2 di Jerman. Kan enak tuh, kamu udah tinggal 1 tahun di Jerman atau 2 tahun, terus kamu bisa bahasanya, terus kamu bisa melanjutkan S2 di sana. Jadi kalau kamu ingin menjadi au pair, kamu harus kuliah dulu di Indonesia, baru menjadi au pair. Jangan sebelum kuliah, oke? Informasi lebih lanjut tentang au pair ada di deskripsi di video ini. Jangan lupa kamu bagikan ke mereka atau ke teman-temanmu yang ingin merasakan hidup secara gratis di Eropa. Oke? Sharing is caring. I love you. Semoga informasi ini membantu dan semoga aku bisa bertemu denganmu di Eropa. Salam dari Barcelona, Spanyol. Doa terbaik untuk kalian semua. I love you. Que tengas un buen día. Adios.